Kita lanjutkan lagi pembahasan pada sesi yang ke-6, paradigma dan penalaran penelitian. Mengapa ini perlu saya sampaikan atau kemukakan kepada Bapak Ibu, supaya kita tidak hanya meneliti hanya sejauh kita mau tulis sesuatu atau tesis, skripsi, disertasi. Tapi kita adalah seorang peneliti sepanjang masa. Ya, kita meneliti sepanjang masa. Selama kita hidup, kita meneliti, maka itu perlu memahami hakikat penelitian secara utuh, ya, bukan hanya berorientasi pada aplikasi, pada penerapan penelitian demi skripsi, demi tesis, demi disertasi. Itu sangat-sangat sempit, sangat-sangat memalukan, sangat-sangat lucu dan tak pantas. Mari kita berpikir semestinya. Lagi pula, kalau Bapak Ibu menguasai ilmu ini, kalau saya menguji disertasi atau tesis, Bapak Ibu menguji seseorang dalam uji atau dalam sidang tesis atau sidang disertasi, yang saya uji itu ilmu disertasinya, ilmu metode penelitian atau metodologi. Saya nggak akan tertarik membahas apa yang kau tulis di halaman 200 itu. Bukan, saya menguji metodologi berpikir orang tersebut. Karena itu memang saya agak sedih kalau Bapak Ibu yang ambil program pasca sarjana tidak akrab dengan penelitian. Ya, kalau Bapak Ibu tidak akrab dengan penelitian, maka ini menjadi hambatan bagi kita untuk berkembang, untuk maju pada masa-masa yang akan datang. Baik, sekali lagi kita membahas mengenai paradigma dan penalaran penelitian pada sesi ke-6 ini. Dari buku saya juga, dari buku kami, bukan buku saya. Nah, pengantar. Yang sering ditemukan dalam pembimbingan sebagai seorang dosen yang membimbing tesis, disertasi, ataupun skripsi, ditemukan ketidaksesuaian alur penelitian, alurnya. Ini yang sering dijumpai, dan ini yang membuat nilai atau mengungkapkan bahwa sebenarnya si peneliti dan penulis itu, yang adalah penulis itu tidak paham apa yang ditulis. Ya, kami bisa membedakan mana mahasiswa yang tidak paham dengan apa yang ditulis. Kenapa? Karena memperhatikan paradigmanya nggak nyambung, dengan penalarannya nggak ada, pendekatannya pun nggak jelas, metodenya nggak bersesuaian, kacau. Ya, di sini letaknya. Nah, yang sering keliru sebutan. Ya, ini sering keliru. Sebutan metode kualitatif. Keliru, nggak ada metode kualitatif. Ya, karena kualitatif dan kuantitatif itu adalah pendekatan, approach, bukan metode. Di dalam pendekatan kualitatif dan di dalam pendekatan kuantitatif ada metode-metode. Jadi tidak ada namanya metode apa kau ini? Metode kualitatif, keliru, itu memalukan. Ya, metode apa yang kau gunakan meneliti tes saudara? Yaitu metode kuantitatif, keliru. Tidak ada metode kuantitatif dan tidak ada metode kualitatif. Yang ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Di dalam pendekatannya itu masing-masing ada metode-metode yang tidak mungkin bertukar. Ya, di pendekatan kuantitatif punya metode tersendiri, pendekatan kualitatif punya metode tersendiri. Ya, jangan juga berkata demikian. Pendekatan kualitatif dengan menyebut variabel. Ya, saya menulis tesis atau saya menulis disertasi atau menulis skripsi. Pendekatan saya itu kualitatif. Saya 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, lucu. Itu tidak paham. Ya, itu ditertawakan tanpa mimik lah itu. Ya, lalu juga pendekatan saya adalah kualitatif. Karena itu hipotesis saya demikian. Keliru. Kalau kualitatif nggak ada hipotesis. Kalau kuantitatif wajib hipotesis. Seperti itu ya, perhatikan. Kesalahan berikut lagi. Studi biblika dengan pendekatan kuantitatif. Banyak disertasi. Bagi saya ini memang apakah mungkin? Mungkin juga sih mungkin. Tapi ini kerja yang sangat serius bagaimana dia menurunkan dari hasil studi biblika itu lalu menjadi rumusan doktrinal teologis yang kemudian diturunkan menjadi rumusan teologi praktika. Tapi ini hati-hati karena sangat mungkin kebenaran biblika itu
diobok-obok untuk kepentingan skripsi, tes, disertasi. Ya. Nah, ada juga kebenaran biblika dibuktikan melalui data lapangan. Ini yang saya katakan saya sangat sedih. Kebenaran biblika dibuktikan melalui data-data empiris. Lalu data empiris ini sebagai untuk menguji hipotesis, sehingga memastikan apakah teori itu diterima atau ditolak. Bagaimana mungkin kebenaran firman Allah ya dieksegesis dari kitab Mazmur, lalu diuji di lapangan, dan hasil ujian lapangan itu memeriksa Mazmur. Ini tidak nyambung. Dan bagi saya inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang saintifik murni. Jangan diterapkan di teologi ya, karena toh kita juga memiliki keunikan rumpun tersendiri. Data lapanganlah yang akan berbicara apa yang menentukan. Ini juga yang banyak pendapat atau komentar-komentar orang. Pak, mohon maaf ya, Bapak punya uraian sudah sempurna di atas kertas. Tapi sesungguhnya lapanganlah yang menentukan. Ini kalimat-kalimat absolut begini benar-benar juga masuk ke gereja, masuk ke hamba Tuhan, sehingga hamba Tuhan pun mengutipnya, lalu menyampaikan, tidak penting kebenaran doktrinal, yang penting kehidupan nyata, yang baik. Yang penting bukan soal kebenaran, bukan soal teologi yang benar hidup dalam pernyataanmu. Yang penting bukan teologi yang benar, tetapi kehidupan yang benar. Nah, inilah yang kemudian diadopsi dan dikutip-kutip merasa benar. Ini kecelakaan loh. Ini satu kehancuran berpikir, produk postmodern. Tapi sayang, bukan tidak sedikit juga pelayan-pelayan gereja terhisap dan mengquote kalimat itu, lalu dengan bangga menyampaikan di mimbar-mimbar. Itu pengacauan dan perusakan pemikiran jemaat sekalian. Bapak Ibu, penelitian itu valid dan valid itu absah dan dapat dipercaya apabila dibangun atau dimulai di atas filsafat tertentu. Ya, ada paradigma tertentu atau filsafat tertentu. Berangkat dari penalaran tertentu. Dibingkai oleh pendekatan tertentu. Diproses dengan satu metode tertentu. Serta dilakukan dengan prosedur yang baku tertentu. Tentu dengan taat aturan, taat kaidah. Ya, ini satu pernyataan mengawali uraian saya berikut ini. Penelitian itu adalah satu sistem yang berpikir sistematis. Karena itu tanpa filsafat, tanpa paradigma, tanpa penalaran, pendekatan, metode, bukanlah penelitian. Kita mulai dengan kesesuaian alur pikir penelitian. Paradigma. Bapak Ibu perhatikan ya. Kesesuaian alur pikir. Ya, paradigma. Paradigma ada 4. Paradigma, kemudian penalaran, yang ketiga pendekatan, yang keempat metode. Paradigma ini ada 2. Pertama, paradigma positivisme, yang kemudian paradigma post-positivisme atau naturalisme. Itu yang ada. Ada yang dulu pra-positivisme, itu satu peradaban dunia yang belum ditandai oleh spirit kebangkitan penelitian ilmiah. Tapi kemudian setelah bangkit penelitian ilmiah yang dijelaskan dengan paham positivisme, maka kebangkitan sains itu meledak luar biasa. Tapi kemudian pada titik mengalami kebuntuan dan dalam evaluasi ditemukan kekurangan-kekurangan. Maka muncullah para ahli yang menggagas paradigma baru, yaitu naturalisme atau namanya post-positivism, naturalisme. Nah, positivisme ini dia dengan pendekatan dengan penalaran deduktif. Ya, deduktif itu nanti saya terangkan. Sedangkan naturalisme itu dengan penalaran induktif.
Ya, pendekatan induktif dan deduktif ini pendekatannya itu kuantitatif. Sedangkan induktif ini pendekatannya kualitatif. Ini sudah paten, sudah memang begini. Karena itu salah semua. Bapak Ibu menyusun karya ilmiah, disertasi atau tesis, salah awalnya sudah rusak. Ya, saya kalau menguji tesis dan disertasi, yang saya lihat di sini, di kerangkanya ini, di kerangka filosofisnya. Lalu, pendekatan kuantitatif ini ada metode tersendiri. Tidak semua metodenya sama. Demikian pula, pendekatan kualitatif, ini salah ketiga. Kualitatif ini, maka dia punya metode pun tersendiri. Metode tersendiri. Nanti saya jelaskan satu persatu supaya kita cukup mendapatkan informasi yang mendapatkan informasi yang cukup. Mari kita mulai. Dalam buku saya sudah kirim ke grup ya WA mengenai bagian pertama saya ini mengenai filsafat penalaran, pendekatan, metode penelitian. Ya. Kita mulai dari, lihatlah yang saya tandai warna hitam. Filsafat ilmu, lalu filsafat penelitian. Nah ini ya. Kemudian berlanjut pada penalaran. Dari penalaran berlanjut pada pendekatan. Kemudian metode penelitian. Filsafat penelitian ada 3. Yang pertama, filsafat positivisme. Yang kedua, fenomenologi atau naturalisme. Naturalisme lebih familiar. Dan kemudian saya ini belum paten. Saya masih memikirkan filsafat fenomenologi teologis. Karena saya harus membangun sendiri. Rumpun studi teologi itu kan ada banyak kesesuaian dengan science dan dengan juga natural science and social science. Tapi juga teologi itu ada keunikan. Karena itu saya menaruh atau menempatkan istilah filsafat fenomenologi teologis. Oke. Lalu di bawah filsafat penelitian ini ada penalaran, ada induktif, prior yang menekankan pengetahuan sebelumnya. Lalu ada induktif, pengetahuan yang kemudian, posteriori. Lalu penalaran ini, dia menghasilkan pendekatan, ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Lalu pendekatan kuantitatif ini ada metodenya. Metodenya minimal secara baku itu 4, walaupun memang banyak berkembang, tapi merupakan perkembangan dari 4 ini, yaitu ex post facto, eksperimen, asosiatif korelasional, asosiatif kausal. Ini kuantitatif. Ini yang erat kaitannya dengan science. Science ya, erat kaitannya dengan statistik. Lalu berbeda dengan kualitatif. Kualitatif dengan metode penelitian, analisis isi, etnografi, studi kasus, fenomenologi, historis, grounded research, dan lain sebagainya. Tentu juga banyak metode-metode yang baru, tetapi dasarnya dari 5 metode ini, dari 6 metode ini. Ya. Lalu kemudian ada pendapat mengenai mix approach, bukan mix method. Keliru juga mix method. Yang ada mix approach antara kualitatif dan kuantitatif dimixkan. Khususnya untuk penelitian, model, instrumen, evaluasi program, evaluasi kebijakan, dan penelitian tindakan seperti penelitian tindakan kelas. Ini perlu ada penggabungan. Tapi dasarnya, domainnya itu pada kualitatif. Nanti ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan angket dipandang perlu. Itu namanya kuantitatif. Nah, secara khusus yang bagian kiri ini ada namanya filsafat teologia,
lalu menghasilkan filsafat fenomenologi teologis dengan pendekatan induktif. Kita teologi itu lebih akrab dengan pendekatan induktif. Ya. Lalu dan juga bukan dengan penalaran induktif dan pendekatan kualitatif. Menghasilkan dua jenis penelitian, basic research atau teologi dasar, kemudian apply research. Kalau basic research atau pure research itu dengan metode teologi biblika kualitatif, metode teologi sistematika kualitatif, metode teologi filosofika kualitatif, metode teologi historika kualitatif. Ya, ini semua istilah saya. Ini istilah yang saya buat sendiri karena belum menemukan penulis yang membahas ini. Lalu ada teologi terapan, pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif serta kombinasi, mix approach. Ada etnografi, studi kasus, fenomenologi, boleh juga ex post facto, korelasi dan evaluasi. Inilah yang seharusnya menjadi domain. Nanti saya berharap saya akan menulis buku khusus metode penelitian teologis. Ini buku khusus yang saya persiapkan untuk saya tulis sebagai pengembangan daripada bagian kiri ini. Oke. 1. Paradigma atau filsafat penelitian. Filsafat atau paradigma adalah satu set kerangka pikir yang menjelaskan worldview, pendirian, cara pikir, cara pandang peneliti. Jadi peneliti harus mempunyai yang tentu dia meneliti dengan cara pandangnya. Dia memiliki pendiriannya, budayanya, kebiasaannya, dan sebagainya. Yang dia tidak mungkin terlepas dari dirinya tatkala dia meneliti. Ya. Nah, untuk itu dia perlu memberi perhatian bagaimana dia sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai tools atau sebagai instrumen. Ini yang perlu dipertimbangkan, diperhatikan. Filsafat itu penting sebagai patokan, penentu, penunjuk arah ilmu pengetahuan dan sebagai untuk menegaskan tentang bahwa itu adalah penelitian ilmiah. Harus dibangun di atas pijakan filosofis. Ya, harus dibangun di atas pijakan filosofis yang pasti teguh, tak mudah goyah pijakan filosofisnya. Berdasarkan sejarahnya, ada 3, saya sudah singgung tadi, ada pre-positivism, ada positivism, dan ada post-positivism atau naturalism. Yang pertama, positivisme. Pengertian. Positivisme adalah spirit penelitian kepada fakta-fakta. Positivisme menolak asumsi bahwa alam ini memiliki tujuan tertinggi. Kenapa? Karena di mata positivisme hanya sejauh fakta. Lihat pohon ya pohon. Dia tidak memikirkan siapa yang ada di belakang pohon atau siapa yang mengadakan pohon. Tidak. Dia hanya berhenti pada pohon. Itu yang dimaksudkan dengan tujuan. Dia tidak mengaku adanya the highest thing. Yang semua yang ada pada dia yang terlihat, yang terukur. Itu positivisme. Positivisme memutlakkan bahwa kebenaran itu harus logis, harus empiris, harus terukur. Yang tidak terukur itu tidak benar. Nah, inilah yang seringkali kita hadapi. Orang-orang yang takabur, yang memutlakkan sesuatu yang sempit, katanya bahwa yang benar itu terukur. Yang tidak terukur tidak benar. Bagaimana mengukur setan? Bagaimana mengukur Tuhan? Bagaimana mengukur Roh Kudus? Ya, itulah sebabnya mereka menolak. Tidak ada semua itu. Yang tak terukur tidak ada. Contohnya yang gini. Mengapa harus terukur dan pasti dan bukti? Dengan bukti. Misalnya, titik didih air 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius. Itu harus 100. Itu pasti. Dan itu logis. Dan itu terbukti. Titik didih besi 1000 derajat Celcius. Besi itu mencair pada titik didih 1000 derajat Celcius. Dan itu pasti. Karena itu ilmu pasti. Nah, tapi ilmu pasti ini adalah ilmu alam yang pasti. Sayangnya, jangan diterapkan pada ilmu sosial yang belum tentu pasti dalam konteks seperti ini. Hitung-hitungan. Apalagi dalam kaitannya dengan teologi.
Tentu tidak bisa dimutlakan. Metode ilmiah dipakai luas baik dalam penelitian ilmu alam maupun ilmu sosial, berasal dari suatu sistem filsafat positivisme di mana kebenaran itu ditentukan oleh fakta-fakta yang berhubungan. Itu maksudnya. Karakteristiknya, yang namanya filsafat penelitian positivisme senantiasa menjunjung tinggi hal-hal yang namanya objektif, dan dia terpisah dari terpisah di luar peneliti, dapat diamati dan dapat diukur. Dia boleh meneliti orang Afrika hanya dengan cara mengirimkan angket tanpa perlu pergi di sana dan berjumpa dengan mereka. Ini namanya salah karakteristik dari para penelitian positivisme. 2. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diukur dengan data angkanya ini. Data angka, ya. Jadi hubungan saya dengan Tuhan dibuat angka. Itu yang saya kritik tadi. Hubungan saya dengan sesama diangkakan. Padahal angka ini terbatas. Berapapun angka di dunia ini terbatas, pasti ada titik. Berapa ribu kali ada batasnya. Sedangkan kasih tak terbatas. Itu persoalan yang sulit dipecahkan. Karena itu kita hamba Tuhan, teolog, jangan memutlakkan. Boleh menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi jangan memutlakkan hasil penelitiannya. Perlu diteliti lagi. Nah, karakteristik yang ketiga, proses deduktif. Ya. Tadi saya sudah tangkap, deduksi, hubungan antar variabel, sebab akibat, didesain, ditentukan oleh si peneliti. Jadi begini, sebelum kita meneliti, kita harus mendesain dulu alat penelitian, instrumen penelitian secara baku, baru kita ke lapangan menyebarkan angket. Ini harus memastikan terlebih dahulu. Ini namanya ciri khas kuantitatif. Yang keempat, analisis data menggunakan analisis statistika. Ya, kita sudah tahu itu. Kajian teoretik untuk membangun pertanyaan penelitian. Jadi harus ada kajian teoretik. Baru dari kajian teoretik muncullah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan konseptual dan rumusan operasional. Lalu menjadi kisi-kisi dan akhirnya menjadi pertanyaan angket atau questionnaire. Itulah yang biasa baku. Itu baku di sains. Tapi sebenarnya tidak baku di teologi ya. Hanya banyak orang memaksakan diri saja sih. Menguji teori dengan data lapangan. Ini yang saya katakan, ini wajar saya untuk sains. Wajar untuk fisika, kimia, biologi, sosiologi pun bisa. Tapi ini perlu dipertimbangkan untuk teologi ya. Boleh kalau namanya teologi terapan. Tapi kalau teologi murni, teologi pure research, bagi saya ini sesuatu yang tidak patut dibicarakan. Nah, kritik saya terhadap positivisme, yang pertama, positivisme hanya mengakui fakta empiris yang dapat diukur dan diamati, tidak mengakui kebenaran supernatural atau ahdi kodrati. Hanya mengakui hukum kodrati. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa dunia ini tidak hanya kodrati, tapi juga ahdi kodrati. Berarti sains terbatas hanya sejauh kodrati, apalagi terbatas juga pada metode objek penelitian dan si peneliti. Seperti yang saya kemukakan tadi. Positivisme berpendirian tidak ada akibat tanpa sebab, tentu tidak ada sebab tanpa akibat. Artinya, kaum positif ini memiliki cenderung pada pola pikir penalaran deduktif. Ya, karena itu mereka mengatakan bahwa tidak ada kebenaran final, the ultimate cause, tidak disebabkan lagi, tidak ada. Karena dia hanya sejauh yang terlihat, yang terukur. Di balik yang tak terukur tidak ada. Padahal banyak aspek dan sisi belahan dunia ini di dalam diri kita pun yang tak terukur. Bukan berarti tidak ada. Ini kelemahannya. Yang ketiga, positivisme penelitian harus bebas dari sistem nilai-nilai atau bias. Jangan ada bias, betul. Karena memang dia sangat menekankan
kepastian, ilmu pasti, kepastian, positivisme. Tidak boleh ada bias, bebas dari pengaruh orang yang mengamati, tetapi dalam menentukan variabel, sayangnya pada awal-awal mereka sudah melakukan manipulasi, yaitu mengontrol. Misalnya, mengapa PGI mengusulkan atau memberikan suara untuk mempertimbangkan hasil sejumlah orang, ya 70 satu orang yang tidak dapat diterima menjadi ASN, aparatur sipil negara, ya dengan pendekatan wawancara atau ujian. Nah, kita harus melihat, jangan hanya melihat satu variabel, banyak variabel, ya, banyak variabel. Boleh saja ada variabel kemanusiaan, variabel ketidakadilan, boleh jadi juga ada variabel nepotisme, banyak variabel. Ya, itulah sebabnya perlu dikontrol supaya nanti terhindar dari bias, dikontrol sejak awal. Disinilah sebenarnya pada waktu pengontrolan ini sudah terjadi bias juga. Ini kelemahan positivisme menurut saya. Kritik saya selanjutnya, para ilmuwan pun mengaku adanya misteri yang tidak dapat diteliti dalam alam semesta ini, sehingga para ilmuwan menyebutnya blind spot, yang di mana kaum ilmuwan keep silent, nggak bisa, karena tak punya kemampuan, tak punya mata, terbatas untuk melihat hal yang ada tapi tak terlihat. Ini blind spot. Ya, di sini kelemahan positivisme. Yang kelima, perpustakaan di banyak universitas hampir tidak ada yang baru dari karya tulis mahasiswa, program master dan doktor. Terkesan tesis dan disertasi yang ada hanyalah pengulangan-pengulangan. Comot variabel sini, ambil variabel ini, ambil coba pakai ini semua. Hampir tidak ada kebaharuan. Ini pendapat saya dari sejumlah penelitian saya di beberapa kampus universitas di Indonesia. Nggak ada yang baru. Ya, maka itu coba tidak ada satu inovasi berpikir yang tertuang dalam buku-buku yang terus renew. Yang ada hanya berhenti di perpustakaan-perpustakaan. Itulah yang menyedihkan. Karena itu saya menantang Bapak Ibu, jangan menulis karya tulis di akhir studi Bapak Ibu hanya karena memenuhi tuntutan akademis studi saudara. Tapi harus betul-betul demi melayani Tuhan dan umat Tuhan. Sebagai satu ekspresi mengasihi Tuhan dan sesama. Positivisme tidak mempersoalkan mengenai keterpisahan antara peneliti dan yang diteliti. Ya, ini kelemahan juga. Saya mau teliti orang di kota Kudus. Tapi saya sendiri peneliti tidak pergi ke sana. Hanya mengirimkan angket. Ini kelemahan kuantitatif, kelemahan positivisme. Sekarang kita ke ini peringatan keras. Peringatan keras. Dari paradigmalah akar penyimpangan dan atau penolakan kebenaran teologis terjadi. Itu demi pengakuan keilmuan karya tulis. Ini yang saya sudah sebut tadi. Seorang teolog yang tidak terpuji menjual teologi demi 30 keping perak, demi pengakuan gengsi gelar sarjana, gelar master, gelar doktor, sekalipun dengan predikat cum laude terpuji, tapi sebenarnya perbuatannya tak terpuji karena kebenaran biblikalnya diturunkan pada kebenaran operasional pragmatis dengan angka-angka. Ini yang saya sebut dengan menjual kebenaran dengan 30 keping perak. Ya. Ditemukan para pendeta dan yang rela kehilangan kejujuran atau integritas demi menyandang gelar sarjana atau master atau doktor, namun tanpa prosedur dan proses belajar yang sehat, termasuk dalam penulisan karya ilmiah. Inilah yang saya sebut dengan Yudas Iskariot masa kini, yang membuat karya-karya yang lulus master doktor tapi tanpa proses belajar
dan tanpa mengerjakan sendiri disertasi dan tesisnya. Inilah Yudas Iskariot masa kini. Ini peringatan keras. Nah, sekarang kita ke kedua, humanisme. Tadi kan positivisme. Sekarang humanisme. Saya harap Bapak Ibu sekalian mulai memperhatikan kajian Bapak Ibu ini positivisme atau humanisme. Karena itu tugas Bapak Ibu nanti. Ya. Positivisme atau humanisme. Paradigmanya. Pengertian humanisme. Paradigma positivisme atau post-positivisme atau humanisme adalah reaksi terhadap kelemahan paradigma positivisme. Penelitian dengan dasar filsafat atau paradigma fenomenologi atau humanisme berusaha untuk memahami arti dari peristiwa-peristiwa, interaksi-interaksi dengan orang dalam situasi-situasi yang khusus. Artinya, we try to know, to find what they are thinking about. Bukan apa yang kita tafsirkan. Dan mereka itu sebagai subjek. Ya, bukan objek penelitian. Tidak ada. Dalam humanisme filosofi paradigm, yang dia teliti itu adalah subjek, bukan objek. Ya, oke. Tolong ingat ini. Penelitian teologi praktika adalah seperti perilaku pribadi ataupun satu umat beribadah dalam hubungannya dengan pemahaman dan pengalaman atau mereka dalam hubungan mereka dengan kebenaran mereka. Ini bisa dipahami, bisa diimani. Ya, khususnya teologi praktika bisa diteliti dengan pendekatan kualitatif. Ya, dan dengan paradigma humanism. Oke. Karakteristiknya, satu, sumber data ialah alamiah, natural, jangan dibuat-buat, harus apa adanya. Karena itu, kalau Bapak Ibu mau teliti, misalnya kalau Pak Henry mau teliti tentang Malaysia, tentang SIB, mungkin lebih sesuai karena Bapak sudah hidup mungkin sudah 40 tahun di SIB. Mungkin sudah 30 tahun di SIB. Tapi kalau Bapak Ibu mau teliti lembaga lain yang tidak akrab dengan Bapak Ibu, tidak natural, itu mekanis, datang hanya tahu kulit luar. Penelitian dengan para filsafat atau paradigma naturalisme itu kita benar-benar hidup di tengah-tengah mereka. Ya, bahkan naturalis contohnya antropologi. Beberapa ahli peneliti orang Belanda datang ke Batu Malang beberapa tahun yang lalu, saya tahu. Mereka tinggal di sana berbelas-belasan tahun sampai menikah dengan orang Jawa demi penelitian studi antropologis mereka. Karena memang asal-usulnya studi kualitatif ini adalah antropologi. Ya. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen penelitian, saya hanya instrumen. Yang adalah subjek itu adalah yang diteliti. Itu perbedaan. Karena itu begini, kita tidak bisa menyebarkan angket. Kita tidak bisa mewawancari lewat telepon. Halo, apa kabar? Tanpa kenal orang itu. Harus tinggal dengan dia. Harus bersama dengan dia. Bertahun-tahun bahkan. Ya, sangat deskriptif, bukan angka statistik. Maka itu kualitatif tidak ada statistik. Atau naturalisme tidak ada statistik. Mementingkan proses daripada produk atau hasil. Maka itu lama. Maka itu kalau karena lama, sebaiknya telitilah lembaga atau field research yang sudah akrab dengan kita. Mencari makna di belakang perilaku, maka dia bisa mengakui adanya adalah kebenaran kekal, adalah kebenaran di balik pohon. Itu ada kebenaran di balik perilaku seorang. Mengapa gadis itu menangis terus setiap jam 3 pagi? Mengapa dia menangis terus setiap jam 3 pagi? Perilaku ini ada apa gitu. Dan ini yang harus kita pelajari melalui pendekatan psikologis dan itu dengan kualitatif. Ya. Mengutamakan data langsung karena itu peneliti sendiri melakukan observasi dan wawancara langsung. Bahkan living together with dengan mereka yang namanya responden. Subjek teliti. Lalu mengadakan triangulasi untuk memastikan bahwa kebenaran itu
data yang kita teliti itu betul-betul objektif, harus ada memastikan dari para ahli atau dari pihak-pihak lain yang terkait dengan objek penelitian, dengan tempat penelitian, bukan objek. Menekankan rincian kontekstual. Maka itu dia membuat deskripsi ya. Waktu itu saya bertemu dengan seorang bapak, tatkala dia sedang memegang cangkul, di bagian kirinya ada sebilah parang yang terikat di pinggangnya, dan waktu itu sore hari. Itu kita mesti menerangkan, kan natural, alamiah. Ya, subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan si peneliti. Oke, itu lanjut lagi. Karakteristik yang berikut mengutamakan perspektif emik, bukan the outside perspektif, but the inside perspektif. Kita harus melihat perspektif dari orang-orang yang diwawancarai, bukan perspektif si pewawancara. Lanjut lagi, menetapkan sampling purposive. Jadi kita kalau kuantitatif dengan filsafat positivisme sangat menekankan responden, sebutnya responden. Kalau kita tidak, ada sampling yang purposif, yang bersasaran, bertujuan. Misalnya, saya mau teliti mengenai remaja-remaja, pasangan suami istri yang menikah di usia 18 tahun sampai 20 tahun, usia muda. Ya. Maka saya tidak lagi, ini sudah samplingnya kan sudah jelas. Saya tidak perlu meneliti yang pasangan yang lain, langsung proposif, langsung pada sasaran. Ya, di mana? Entah di Grogol kah? Atau di gereja A? Nah, seperti itu. Dan bukan random. Nggak berlaku sistem random. Nah, dia dan si peneliti berpartisipasi aktif tanpa mengganggu yang diteliti. Dia harus alami, natural. Jangan mengganggu. Jangan datang ke desa itu, lalu kita membawa hal yang baru, kemudian kita meneliti, sehingga terganggu. Hasil penelitiannya itu subjektif, tidak objektif. Lalu mengadakan analisis awal, sejak awal, maka itu memakan waktu lama. Desain penelitian muncul dalam proses penelitian. Bahkan begini, sebelum saya ke lapangan mewawancarai, saya sudah membuat pertanyaan, tapi jangan dibakukan. Nanti di lapangan baru muncul ide-ide lagi yang alami. Dari lapangan, oh harus tanya ini, karena dari lapangan, itu namanya alami, natural. Mencari pola-pola atau model-model dalam lapangan, kita menemukan ternyata kompleksitasnya, kemajemukannya, pola-pola yang terbentuk dalam masyarakat atau dalam tempat penelitian seperti ini. Nah, itu yang menjadi karakteristik daripada penelitian dengan filsafat naturalisme. Pelaporan datanya deskriptif ya. Nah, kritik. Kritik saya dengan naturalisme ada grounded theory. Bermasalah apabila diterapkan untuk penelitian teologi. Kenapa? Teori dibangun dari lapangan. Bagaimana mungkin penelitian teologi membangun dari lapangan? Lalu Alkitab nggak dipakai. Ya, teologi doktrin tidak dipakai. Langsung dari lapangan kita mau cari tahu mengenai kehidupan beribadah jemaat langsung dari lapangan. Bagi saya itu tidak sesuai untuk teologi. Temuan kebenaran sangatlah sulit diterima. Kata temuan. Ya, seperti teologi pembebasan C.S. Song, Gustavo Gutierrez-nya, temuan-temuan. Bagi saya tidak. Kita tidak menemukan kebenaran, tetapi kita menemukan pengertian, menemukan penjelasan cara yang lain, yang baru. Tapi kebenarannya sama, tapi penjelasannya berbeda. Ya, ini bagus. Ini yang semestinya, bukan seperti ini kelemahannya di sini. Dan yang kritik terhadap fungsi kajian teoretik, ini kelemahannya begini. Kalau kita mau meneliti lapangan, hampir penelitian kajian teoretik di bab 2 itu hampir kurang berarti karena toh juga pertanyaan wawancara lebih banyak muncul di lapangan. Tatkala kita sudah terjun di tempat penelitian, mungkin teori atau kajian teoretik di bab 2 ini yang kita kaji dari literatur itu, entah Alkitab, dari biblical studies, teologi, dan sistematik, kita olah menjadi kebenaran yang kita maksudkan dengan tema, lalu
hampir sulit berkorelasi langsung dengan lapangan. Ya, karena toh bukan dalam rangka membuktikan teori. Kalau kuantitatif yang membuktikan teori. Ini hanya apa? Hanya pijakan saja. Ini yang menjadi kritik saya juga. Oke. Nah, perbedaan dan persamaan positivisme dan naturalisme saya sudah kirim ke WA Group dan ada di screen di depan kita. Saya tidak baca satu persatu. Silakan. Dengan saya menerangkan tadi, saya percaya bagi Bapak Ibu pemula sudah mulai tahu, oh kualitatif, kuantitatif, naturalisme, positivisme seperti ini. Ya, minimal itu. Dan maka membaca yang saya kirim tadi pagi atau tadi siang, langsung mengerti untuk pemula. Tapi Bapak Ibu yang sudah akrab, sudah biasa, mungkin bukan hal yang asing lagi. Ini saya ambil dari buku saya, buku kami. Nah, sekarang penalaran. Saya mau singkat saja nih. Penalaran itu, saya lewat saja. Ada dua jenis penalaran deduktif dan induktif. Deductive reasoning, inductive reasoning. Nah, mari kita perhatikan. Satu, deduktif atau deduktif. Dia dari atas ke bawah. Top down approach. Dari atas ke bawah. Apa? Dari kebenaran teoritis ke bawah ke lapangan. Ke fakta, ke masalah. Jadi, dari kebenaran teoritik yang sudah diakui, ya, lalu dia susun itu, kemudian dia memeriksa di lapangan. Dengan kebenaran itu, diturunkan menjadi kebenaran konseptual, kebenaran operasional, menjadi kisi-kisi, menjadi pertanyaan, angket, lalu disebarkan. Dan kita mendapatkan jawaban-jawaban untuk mengukur ini. Nah, ini namanya top-down approach. Nah, di sini dia menekankan begini. Penalaran deduktif adalah penalaran dari sebab kepada akibat. Jadi ini, sebab-sebab dulu, baru akibat. Kalau induktif itu akibat, baru ke sebab. Ini terbalik ya. Saya harap Bapak Ibu bisa memperhatikan ini. Kalau deduktif itu sebab-sebab, lalu meneliti akibatnya. Sedangkan induktif itu akibat dulu, baru sebab-sebab. Saya mau berikan contoh begini, supaya lebih clear. Kalau kuantitatif, dia kan harus dari teori. Ya, dari sebab-sebab kebenaran. Ya, sebab-sebab kebenaran. Lalu nampak pada akibat-akibat. Sedangkan kualitatif terbalik. Karena itu begini. Perhatikan ya. Di latar belakang masalah, bab 1. Untuk kuantitatif, untuk kualitatif. Ya, misalnya meneliti kisah para rasul. Itu kualitatif. Lalu, itu kan kebenaran yang sebab-sebab. Nah, untuk itu, kalau kualitatif, kita harus membukakan masalah. Akibat ini disebabkan oleh apa? Ya, jadi sangat menekankan masalah real. Masalah real itulah yang menyebabkan saudara menulis topik tersebut. Misalnya, ada di antara Bapak Ibu meneliti tentang pemuritan. Di mana sekian tahun gereja itu tidak mengalami pendewasaan. Dengan sejumlah indikator 1, 2, 3, 4, 5. Ya, akibat ini. Sehingga sering terjadi perpecahan dalam gereja ini. Ini akibat. Lalu kita lihat sebab-sebab akibatnya apa? Di antaranya, salah satu sebab itu no discipleship. Boleh paham? Ini yang namanya, ya, ini yang namanya kualitatif atau naturalisme atau induktif. Nah, sekarang deduktif. Ya, saya sudah tidak buka screen lagi. Ya, sekarang deduktif. Ya. Oke, saya tambahin. Kalau deduktif itu dari dogma ke masalah. Karena itu gini, biasanya begini, tolong perhatikan ya. Di bagian awal pendahuluan bab 1-nya itu, dia memulai dengan 1-2 halaman hal yang ideal. Hal yang ideal, yaitu dia bertolak dari, kalau dia bicara secara umum tentang pendidikan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak setiap warga negara, itu yang ideal. Demikian juga yang diamanatkan, yang dikemukakan oleh peraturan pemerintah nomor sekian,
dan sekian, sampai 2 halaman hal yang ideal. Baru memaparkan masalah. Tetapi kalau kualitatif tidak perlu begitu. Dia langsung masalah. Ya, itu namanya. Karena dia langsung akibat. Lalu merunut sebab-sebabnya apa. Ya, yang tadi nih, sebab-sebab dulu, baru apa akibatnya. Ini, jadi begini, ini sangat menolong kita berpikir kritis dan berpikir nalar yang teratur. Sehingga Bapak Ibu mau ditanya saat ujian, ya gampang karena kita menguasai dalam hal penalaran. Sedangkan induktif, bottom up approach. Ya. Bottom up approach, penalaran yang bertolak dari akibat kepada sebab-sebab. Akibat menemukan sebab-sebab ya. Penalaran induktif ini adalah satu kegiatan yang berpikir yang erat hubungannya dengan cara menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual khusus kepada umum. Ya. Dan kalau deduktif terbalik. Nah, tapi yang menjadi penekanan saya ini, karena ini berkaitan dengan penelitian, dia sangat menekankan lapangan. Penalarannya bertolak dari masalah-masalah yang ada dalam konteks ruang dan waktu. Suatu komunitas populasi kepada kesimpulan yang dapat diterapkan untuk umum. Misalnya begini, kecenderungan orang Jakarta terhadap sikap orang Jakarta terhadap COVID-19, terhadap wabah COVID-19 ini, diteliti di Jakarta, lalu disimpulkan demikianlah Indonesia. Seluruh Indonesia sikapnya terhadap COVID-19 begini. Boleh paham? Itu namanya induktif. Ditelitinya di Surabaya. Ya, mengenai kesadaran orang Surabaya menggunakan masker. Diteliti. Lalu hasil penelitiannya ternyata ditemukan 30% masyarakat Surabaya tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, di antaranya dalam hal penggunaan masker. Lalu diterapkan. Indonesia 30% tidak memiliki kesadaran dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya dalam hal penggunaan masker. Boleh paham? Ini namanya induktif. Dari khusus ke umum. Deduktif itu dari umum ke khusus. Karena itu hasil penelitian kuantitatif tidak bisa digeneralisasi. Ya, tidak bisa diterapkan diteliti di Bitung, diteliti di Gorontalo, diteliti di Papua, tidak bisa diterapkan di Medan. Ini menarik, kalau kita, karena itu begini. Saya sudah belajar metode penelitian ini belasan kali. Lalu Bapak Ibu kalau ada peluang begini, nggak dimanfaatkan. Bagi saya nggak ngerti. Dan bagi saya nggak mengerti. Hanya kuliah tanah. Karena ini begini. Metodologi adalah senjata utama seorang master dan doktor. Listen to me. Ya. Metodologi adalah alat yang paling utama dari seorang master dan doktor, mahasiswa. Maka kalau ada peluang mata kuliah, metode penelitian, ini kan baru pengantar. Ini belum detail, Bapak Ibu. Nanti setelah ini detail, tersendiri kualitatif, tersendiri kuantitatif. Karena ini harus kita menjadi seorang metodologis. Ya, harus menjadi seorang metodologis. Supaya logis. Ya. Perlu. Kita sebenarnya sangat disiplin keilmuan kita karena kita benar-benar orang metodologis. Master dan doktor, bergelar master dan bergelar doktor yang ngawur-ngawur itu, yang tidak akrab dengan metode. Tapi seorang master, seorang doktor yang berakrab dengan metodologi, wow, ini disegani. Saya sangat segan dengan seorang yang sangat terampil bermetodologi, riset. Tapi kalau dosen tidak akrab dengan metodologi, bagi saya minta maaf, nggak patut jadi dosen.
Karena dia akan berdosa. Kenapa? Karena dia tidak meneliti dan tidak menjadi teladan bagi mahasiswa yang seharusnya juga memiliki spirit penelitian yang tinggi juga. Ya, ini saya bicara serius. Karena itu kedisiplinan ilmu kita itu metodologi. Seorang yang namanya pakar teologi, pakar perjanjian baru, pakar perjanjian lama, pakar sistematik, itu kepakarannya bukan menghafal ayat Alkitab. Kepakarannya itu kedisiplinannya secara metodologis menguasai ilmu-ilmu bidangnya. Ya, ini penting. Maka itu saya bilang harusnya terus-menerus ikut metode penelitian. Ke depan ini saya mau minta seorang profesor yang akan mengajar khusus kuantitatif. Dan nanti lagi, khusus lagi, jadi 2 mata kuliah kuantitatif. Kuantitatif umum, baru kuantitatif khusus. Supaya benar-benar kita sangat menguasai. Karena demikianlah seorang pasca sarjana. Ya, kalau tidak, cobalah, tanyalah. Coba Bapak Ibu bertemu dengan mereka-mereka yang sudah bergelar doktor. Ya, master. Apalagi sudah 5 tahun, sudah tamat 5 tahun. Coba lihat, tanya metodologi. Kalau dia tidak bisa memberikan penjelasan, bagi saya memang ini menggambarkan orang tersebut kehilangan senjata utama sebenarnya. Karena senjata utama seorang akademisi itu adalah metode penelitian. Dengar baik-baik. Ya, ini senjata utama dan ini lingkungan terdekat yang harus kita kuasai. Ya, oke. Saya coba langsung kepada pendekatan penelitian ya. Tadi paradigma, 2 penalaran, kedua pendekatan penelitian. Apabila penelitian dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan umum berdasarkan pada pengujian data empiris dengan pengumpulan data melalui angket, maka pendekatannya itu kuantitatif. Kuantitatif. Apabila objek penelitian yang dilakukan di satu teks atau tempat, satu komunitas tertentu, maka penelitiannya kualitatif. Ini sudah membedakan. Apabila untuk mencari dan menemukan pemahaman tentang suatu realitas secara komprehensif, ya baik proses maupun hasilnya, seperti evaluasi program, maka pendekatannya kombinasi. Itu tiga perbedaan yang mudah diidentifikasi. Satu, yang pertama kualitatif. Kualitatif, landasan filosofinya, pertama kuantitatif. Landasan filosofinya positivisme, menekankan survei dan eksperimen. Metodenya ditentukan sebelum meneliti, seperti yang saya kemukakan tadi, menguji, memverifikasi teori. Ya, orientasinya memverifikasi teori, menguji teori. Bagi saya nggak cocok untuk teologi murni. Mungkin boleh untuk teologi terapan. Ya. Mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Kalau ada variabel, itu kuantitatif. Kalau kualitatif sebut variabel, malu kita. Ya, enggak paham kita. MTH lagi, ya. Doktor lagi. Doktor masih ngomong. Dalam penelitian kualitatif, Bapak Ibu, saya ada 4 variabel. Wah, ini dokter ngomong begini. Ya, dokter ngomong begini. Saya pikir enggak tahu malu. Ya salah. Berarti disertasinya dibuat oleh orang lain. Atau enggak kuliah. Dia enggak duduk di bangku kuliah. Hanya absen, yaitu enggak hadir. Lalu menghubungkan variabel dengan masalah dan hipotesis. Itu pasti kuantitatif. Menggunakan validitas dan reliabilitas standar. Itu kuantitatif. Menggunakan pendekatan yang tidak bias. Harus eksakta, tepat. Karena itu angka-angka. Karena yang namanya tepat itu 2 tambah 2, 4. Angka pasti. Ya, ada ujian, menguji. Melaksanakan prosedur dan statistika. Ya, itu kuantitatif. Sekarang kuantitatif lagi selanjutnya. Kualitatif ya. Ini terbalik. Pendekatan kualitatif adalah bersifat holistik, integral. Ya, kualitatif bersifat kompleks, sudah diutarakan tadi, untuk mengungkapkan makna
tema-tema budaya, serta menemukan model-model, pola-pola yang ada di tempat penelitian, termasuk pola-pola dalam Alkitab. Kita meneliti mengenai bagaimana tulisan Paulus dalam Galatia. Kita menemukan pola pikir Paulus yang adalah pola pikir Tuhan. Itu kualitatif. Oke, dan seterusnya. Menjadi pola pikir gereja. Itulah. Pendekatan kualitatif adalah bersifat dinamis karena penelitian ini tidak akan berhenti pada apa yang dilihat, didengar, dirasa, melainkan kepada apa yang sesungguhnya ontologis. Ada apa di balik ini? Ada apa di balik orang yang kita lihat, yang didengar, dirasa? Ada apa? Terus, ya. Pendekatan kualitas ini tidak berdasarkan rancangan penelitian yang baku, melainkan bersifat fleksibel. Ini yang diperbaiki kuanti ya. Pendekatan kualitatif adalah proses untuk menemukan makna yang dalam. Pendekatan kualitatif adalah bersifat alamiah, natural, bersifat objektif juga. Tapi objektifnya pada si yang teliti, bukan kita yang menentukan mereka. Pendekatan kualitatif adalah bersifat deskriptif karena hasil penelusuran kepada subjek yang diteliti melalui pengamatan, pewawancara, analisis isi, dokumen, jelas, detail, teratur, menyeluruh, sistematis. Ini sangat cocok dengan teologia. Sedangkan kuantitatif kurang cocok. Bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi perlu kedisiplinan tingkat tinggi dan kehati-hatian. Ya, pendekatan kualitatif adalah tidak bersifat kausalitas, tidak sebab-sebab akibat, tapi langsung akibat. Ya, akibat-akibat apa akibatnya? Misalnya ada yang mau teliti tentang LGBT. Apa akibat LGBT? Lalu kita baru ke sebab-sebab. Akibat itu karena sejumlah sebab. Kalau kuantitatif, sebab-sebab dulu. Baru akibat. Nah, itu perbedaannya berpikir. Sangat menarik untuk kita pegang supaya kita dinamis dalam penelitian. Dan memang penelitian ini sampai pada titik jenuh. Karena itu jumlah halamannya mungkin lebih banyak. Ya, dan dia wawancaranya kan dia harus menangkap sepenuhnya. Bisa saja satu orang yang dia wawancarai, dia mencatat bisa 50 halaman loh satu orang. Karena memang sampai jenuh ya wawancaranya. Nah, perbedaan kualitatif dan kuantitatif saya sudah kirim juga ya. Mungkin dengan penjelasan singkat ini memudahkan Bapak Ibu yang pemula mengerti hal ini. Misalnya ya, ini pokoknya apa? Kuantitatifnya dan kualitatif. Ya, yang pertama kalau kuantitatif sangat menekankan keilmiaan. Kalau kualitatif kealamiaan. Lalu ini sebab-sebab ke akibat, akibat ke sebab-sebab. Ini ada pengetahuan sebelum penelitian, priori. Ini lebih menekankan pengetahuan lapangan. Ini kaku, tegas, ketat. Ini relevan. Ya, fleksibel. Ini tunggal, meneliti tunggal. Ini ganda dan holistik. Dan seterusnya. Coba hermeneutikanya. Kalau kuantitatif memahami arti teks. Lalu kalau kualitatif memahami arti si penulis teks. Ini kan karya saya. Ini coba saya susun sendiri ya. Ini kan paduan dari banyak buku, tapi juga ada di pikiran saya. Kalau kuantitatif, ya hanya sejauh apa yang tertulis di Alkitab teks. Tapi kalau kuantitatif apa yang teks. Tapi kalau kualitatif, apa yang dimasukkan oleh si penulis Matius ini? Injil Matius 5, khotbah di bukit. Ya, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh si Matius? Ya, bukan apa teksnya. Itulah. Kesimpulannya deduksi dan induksi, dan seterusnya. Ini sangat menekankan intervensi, ini seleksi, ini menekankan variabel-variabel. Bapak Ibu kalau bicara variabel, kuantitatif. Namun kalau kualitatif itu pola-pola. Kalau kuantitatif hipotesis, kualitatif subfokus. Ya, nanti besok saya akan mengajar lagi. Kemudian hari Kamis ada dosen lain yang mengajar sampai hari Jumat pun dosen lain.
hari ya saya tinggal sehari besok. Oke ya. Saya pikir cukup ini. Lalu begini, setelah pendekatan baru metode penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan sesuai dengan pendekatan. Kalau kualitatif, ya ada metode kualitatif, ada metode-metode yang khusus untuk kualitatif approach. Dan kalau kuanti, ya kuanti seperti ini. Kalau kuanti dia ex post facto, komparatif, kausal komparatif, asosiatif korelasi, ya. Sedangkan kalau kualitatif maka metodenya tertentu juga fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, analisis isi, grounded teori. Ya, jadi jangan sembarang pilih. Ini mempermudah. Bapak Ibu, kalau sudah tahu Bapak Ibu paradigmanya adalah kualitatif, langsung memikirkan, oh pasti dia paradigmanya adalah naturalisme, ya pasti kualitatif. Kalau kualitatif pasti metodenya sudah terbatas ya pada itunya. Dan kita tinggal mencari buku. Memang kita harus minimal punya 5 buku metode penelitian. Apalagi seorang dokter. Seorang dokter minimal punya 10 buku metode penelitian. 5 bahasa Inggris, 5 bahasa Indonesia. Kalau master nggak apa-apa lah, 5 aja buku metode penelitian. Kalau S1 lah 2 lah. Jangan tidak pernah ada. Lucu. Karena bagi saya, kita kan mahal lupa. Kita bisa buka lagi gitu kan. Lalu kita periksa lagi dan kita ulangi lagi. Kita perlu renew. Kita perlu reminding gitu. Mengingat terus. Kita kan tidak maha ingat gitulah. Jadi harus ada buku. Mutlak. Tidak boleh tidak. Makanya jangan bingung. Jangan menghabiskan waktu. Saya mau tulis apa ya? Karena nggak ada buku. Nah, begini. Nanti sebentar saya memberikan contoh. Ya, Pak, saya nggak ada buku mengenai ini. Ada. Sekarang buka Google. Silakan gunakan jurnal-jurnal banyak sekali. Jadi termasuk Pastor lupa saya nama yang mau menulis tentang hermeneutika postmodern. Itu banyak jurnal. Jadi memang nggak ada buku atau apalagi Malaysia kan. Di Malaysia kan pada lockdown lagi, total lockdown, tinggal daun pintu aja dan daun pisang aja yang ada. Tapi bagi saya jangan berhenti menulis topik itu walaupun berat. Ya, seorang wanita, pastor wanita menulis tentang hermeneutika postmodern, bagi saya itu yang ditunggu-tunggu oleh dunia daripada ibu menulis sesuatu yang ringan dan yang lucu. Nah, ada penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Saya sudah jelaskan tadi ya. Saya lewat saja. Ada beberapa metode yang khusus dipakai pada penelitian kombinasi. Ya, itu metode penelitian pengembangan model, metode penelitian evaluasi program, metode evaluasi kebijakan, metode penelitian tindakan. Metode penelitian teologis sekarang, khusus teologis. Perhatikan tinggal sedikit. Pokok ini berakhir. Setelah menelusuri pembahasan bab ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian bidang teologi sangat dekat dengan paradigma penelitian fenomenologi. Dengan penalaran induktif dan pendekatan kualitatif. Pemikiran tentang apapun yang sangat ditentukan oleh proses berpikir. Thinking process. Sebagaimana berpikir itu juga sangat ditentukan oleh metode berpikir. Ya, demikian juga studi teologi sistematika sangat ditentukan oleh metode teologi sistematika yang dipakai. Van Til menulis dan saya mengutip demikian. If a man adopt a false method, he is like one who takes a wrong route, which will never lead him to his destination. Jika seorang salah mengadopsi metode yang palsu, yang keliru, ia seperti seorang yang mengambil jalan yang keliru, yang salah, yang tidak mungkin sampai memimpin dia kepada destinasi atau pada tujuannya. Karena itu penting sekali metode. Metode teologi tentu berbeda dengan metode fisika, biologi, antropologi, dan disiplin ilmu yang lain. Karena masing-masing memiliki naturnya sendiri-sendiri dan metodenya sendiri-sendiri juga. Bahkan, metode teologi biblika, sistematika, filosofika berbeda dengan teologi pastoral, misiologi, dan Charles Hodge
menulis, every science has its own method determined by its particular nature. Ya, punya keunikannya masing-masing. Maka itu jangan mengeneralisasi. Nanti teman-teman akan ketemu seorang profesor non-teologi atau doktor teologi yang terbawa mutlak sains yang mengatakan teologi ini kok begini ya, teologi ini kok begini ya, nggak murni ya sains ya. Ya dia bodoh karena dia bukan bodoh, dia nggak paham bahwa teologi ini mempunyai keunikan sendiri, sama juga dengan psikologi. Psikologi tidak sama mutlak dengan fisika. Maka metodenya pun harus ada perbedaan. Ini yang harus kita sadar. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini yang bagi saya itu seperti kuda yang menggunakan penutup mata di sebelah kiri kanannya supaya hanya lurus saja begini. Tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa seperti itu. Sebagaimana pula umumnya jenis penelitian berdasarkan tujuan terdiri dari penelitian murni dan penelitian terapan, demikian pula dengan teologi. Saya sudah terangkan itu. Lalu metode penelitian dasar itu apa? Saya tidak terangkan lagi ya. Atau murni, saya sudah jelaskan tadi, tinggal Bapak Ibu, bahan ini akan didistribusikan. Kemudian metode penelitian terapan, teologi terapan, itu sebagai penurunan dari biblical study, systematic study, kemudian historical study, philosophical study ke practical studies. Ya, menghasilkan misiologi, pastoral, counseling, leadership, education, lalu bisa diteliti secara kuantitatif, bisa. Tentu dengan hati-hati yang tinggi. Oke. Saya pikir itu kesimpulan. Pemahaman atau penjelasan tentang kebenaran diungkapkan oleh metode dengan metode yang sesuai dengan pendekatan yang sesuai dengan penalaran, dan penalaran yang sesuai dengan paradigma penelitian. Karena itu, jangan asal meneliti. Berilmulah sebelum berilmu metodelah, namanya metodologi, baru meneliti. 2. Pemahaman atau penjelasan tentang kebenaran teologi secara umum bersesuaian dengan paradigma penalaran, pendekatan, dan metode penelitian teologi ilmu pengetahuan umum, namun juga bersesuaian dengan kekhususannya. Disinilah kita tidak boleh menghakimi fisika, kimia, biologi, kedokteran, karena masing-masing rumpun studi itu juga punya keunikannya masing-masing. Sama juga dengan demikian, profesor sains, profesor biologi tidak bisa menghakimi teologi yang memiliki keunikannya sendiri. Yang celakanya, kita Indonesia ini sedang diukur dengan alat ukur yang sama. Termasuk mengukur STT. Alat ukur mengukur Universitas Indonesia, Diponegoro, Universitas Samratulangi, alat ukur dipakai mengukur STT. Dan bagi saya ini satu kecelakaan oleh pemerintah. Harus segera diatasi masalah serius ini. Saya sudah berkali-kali mengatakan, ya, tidak bisa kita menggunakan satu metode untuk semua masalah. Ya, ini kritik saya yang keras kepada pemerintah. Tolong jangan anak tirikan STT teologi, STT Kristen lah, atau Katolika, atau Hindu, Buddha, ya, yang tidak ada dirjen pendidikan tinggi Kristennya, dirjen pendidikan tinggi Buddhanya, tidak ada. Harusnya ada. Di Islam kan ada dirjen pendidikan tinggi Islam, ada. Maka mereka punya rumpun aman, kita nempel sana, nempel sini. Dan bagi saya ini satu kesalahan bernegara. Ya, bagi saya ini kritik pada pemerintah. Harusnya teologi itu punya rumpun sendiri. Nah, sama juga lah dengan psikologi. Nggak bisa dipaksakan jadi sama dengan fisika, kimia, biologi. Oke, demikianlah presentasi saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.